para jamaah Masjid Tamam Ali Hasan rahimahullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diperkenankan silaturahim, menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah dan bisa berwajah berkumpul, dan insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu rintangan apapun. Amin. Salawat salam senantiasa terlimpah curahkan sahabat kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita terus diberikan kekuatan dan semangat istiqomah menjalankan seluruh syariat dan sunnah-sunnah beliau sehingga kita layak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Ya, alhamdulillah para jamaah sedaya ingkang kula hormati dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi hari ini kami diberikan amanah dari takmir Masjid Tamam Ali Hasan untuk menyampaikan sedikit apa yang menjadi tanggung jawab, karena saling nasihat-menasihati, saling bisa memberikan ilmu, dan silaturahim itu ternyata wajib. Di kesempatan yang baik ini, mari kita gunakan bersama-sama dalam rangka kita saling nasihat-menasihati ini, dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Memasuki tahun baru Hijriah 1446, tentu banyak sekali harapan dari kita semua memasuki tahun baru 1446 Hijriah ini tentu menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Apa yang kemudian menjadi ikhtiar, terus kemudian usaha kita semuanya, sehingga tahun ini harus menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ada yang istimewa juga di minggu-minggu ini, karena awal tahun baru Hijriah ini juga bertepatan dengan ulang tahunnya Kabupaten Ngawi ke 666. Anak-anak muda yang biasa berkumpul, ada yang memaknai 666 itu apa ya istilahnya, ada sekte atau angkanya setan, Pak Fati. Setan gundul ngogowe. Ya, memang di beberapa negara simbol iblis itu ada 666 gitu. Tapi kalau kita memaknai 666 lewat bahasa Cina, itu namanya liu liu liu. 666. Arti 666 atau liu 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 dalam bahasa Cina itu berkumpulnya orang-orang hebat. Nah, saya pilih yang ini saja daripada yang lain-lain tadi. Jadi berkumpulnya orang-orang hebat. Nah, dalam Quran ciri-ciri orang hebat tadi kami sampaikan, mantaku minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Jadi orang hebat kata Allah, yang itu juga menggembirakan bagi Allah adalah orang
orang-orang atau kaum yang senantiasa terus bisa mengajak kepada kebenaran-kebenaran, saling menasihati dalam kebaikan-kebaikan dan menghindarkan pada hal-hal yang munkar. Mengajak, menasihati ini suatu hal yang oleh Allah disukai, sekaligus bagaimana kita menjadi orang-orang hebat, orang-orang soleh, itu hasil dari kohesi sosial, hubungan sosial kemasyarakatan atau lingkungan yang baik. Karena kita diciptakan oleh Allah ini sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, perlu pertolongan dari orang lain dan lain sebagainya. Kalau kemudian tradisi budaya nasihat menasihati ini hilang, maka bisa dipastikan suatu daerah, suatu wilayah itu akan degradasi moralnya akan luar biasa. Penurunan moralnya, kemudian kualitas hidupnya akan luar biasa. Dan tantangan ke depan akan jauh lebih kompleks karena masuknya teknologi informasi. Jadi yang dulu kita biasa di lingkungan kampung, para orang tua menasihati tetangga, menasihati, minimal menasihati anak-anak dari tetangga kita, itu biasa. Tapi sekarang kalau ada orang tua mengingatkan, menasihati anak tetangga, bisa jadi orang tuanya yang protes. Ya. Jadi kalau dulu anak kita nakal, dinasihati orang tua, maksudnya dinasihati tetangga kita, pulang ke rumah, anak kita ini kita marahin karena nakal. Kalau sekarang anak kita pulang ngomong ke bapaknya, bahwasanya baru dinasihati tetangganya, bapaknya yang marah. Ini repotnya seperti itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi, Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati? Yaitu tadi, kita kurang membiasakan bagaimana nasihat menasihati ini bisa menjadi tradisi, kebiasaan yang baik yang terus bisa dijalankan oleh komunitas sosial masyarakat kita. Kata orang bijak, al-mukhafadatu ala qadimi soleh wal-ahdu bil jadidil aslah. Meneruskan tradisi-tradisi kultur budaya yang baik dan sekaligus terus berinovasi, berkreativitas untuk bisa mencarikan solusi yang jauh lebih baik. Termasuk pada kesempatan pagi hari ini, saya matur nuwun kepada remaja masjidnya, sudah ada digitalnya. Nah, kalau dulu kita cukup memberikan tausiah di masjid, musola, ini sebagai bentuk tradisi, ya, tradisi kita
kita memberikan ilmu itu di tempat-tempat pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren, masjid, musola. Sekarang menasihati, memberikan tausiah itu bisa dimanapun dan kapanpun. Nah, dengan digitalisasi, ya semoga apa yang menjadi niat baik, tradisi baik, kita terus bisa kita jaga. Lewat digital, ini bisa bisa memiliki kekuatan yang mungkin bisa sama dengan bagaimana kita memberikan ilmu kita, nasihat-nasihat kita kepada generasi kita yang sekarang ini ya hampir semuanya anak-anak kita ini pegang gadget atau pegang HP, dan kadang lewat tausiah nasihat di HP itu mereka bisa mengakses banyak sekali ilmu. Tapi yang tradisi tadi, nasihat menasihati dalam kultur budaya kita, ini jangan sampai luntur. Karena tidak semua strata, baik umur maupun pendidikan, ini juga memiliki hal yang serupa. Jadi tradisi-tradisi itu yang harus kita jaga. Jadi kalau kita ingin terus bisa memastikan hari besok ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka ya tradisi dalam menasihati, dalam berbuat baik, terus kemudian dalam hal sabar, ini terus kita jaga. Di surat Al-Asr telah memberikan pemahaman bagi kita semuanya bahwasanya demi waktu sungguhnya kita dalam keadaan merugi, kecuali bagi orang-orang yang soleh yang senantiasa menjalankan kebaikan-kebaikan dan yang saling nasihat menasihati dalam hal kebenaran dan berlaku sabar. Kalau itu kemudian menjadi tradisi kembali, ya, terus kemudian bisa diistiqomahkan, ya insya Allah kita akan menjadi bagian dari umat yang terus bisa menjalankan kebaikan-kebaikan dan bisa memastikan generasi penerus kita ini jauh lebih baik daripada kita yang sekarang. Jadi Rasulullah menyampaikan sebaik-baik umatku adalah umatku yang nanti kelak akan bisa mewariskan legasi generasi penerus yang jauh lebih baik. Nah, ketika kita nanti melihat generasi kita itu kok jadi generasi yang jauh lebih jelek dari kita, wah berarti kita bukan termasuk golongannya umatnya Rasulullah yang baik tadi. Ini kan bahaya. Nah, kita harus berupaya dengan sungguh-sungguh memastikan generasi penerus kita ini harus lebih baik dari kita yang sekarang. Maka dari itu, ya apa yang menjadi tanggung jawab moral ini kita terus upayakan. Bagaimana tadi takmir menyampaikan kajian harus bisa hadir, datang, terus kemudian memastikan generasi penerusnya juga ikut, handetolan dan lain sebagainya. Nah, ini usaha-usaha kita semuanya dalam rangka bagaimana kita tolabul ilmi, menimba ilmu secara bareng-bareng bersama-sama, saling nasihat menasihati, sehingga ketika kita terus
bisa menerima nasihat-nasihat yang baik, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya memberi nasihat ataupun tausiah itu utamanya mengingatkan pada diri sendiri. Jadi panjenengan semuanya jangan ragu untuk senantiasa memberikan nasihat pada orang lain, kepada generasi penerus kita, karena sejatinya itu adalah sebagai kontrol nasihat bagi diri kita masing-masing. Semakin kita terus bisa menasihati anak-anak kita, sejatinya Allah akan menjaga apa yang menjadi tabiat daripada kebiasaan kita sehari-hari. Nah, ini penting. Semakin kita abai kepada anak-anak kita, tetangga kita, generasi kita, Allah juga akan abai kepada kita. Nah, suatu saat balik, ada diriwayatkan Fulan ini bertemu dengan seorang anak-anak, beberapa anak yang berkumpul kemudian melakukan kemaksiatan. Nah, si Fulan ini berjalan menemui anak-anak ini dengan mata yang sinis, tanpa mencoba untuk menasihati. Dalam hati si Fulan, yang penting dudu anakku. Nah itu. Jadi ketika dilihat dihampiri anak-anak itu yang berbuat maksiat itu tidak ada anaknya, ya. Kemudian dengan tatapan sinis dia meninggalkan tempat itu tanpa memberikan peringatan atau nasihat. Kemudian suatu saat didapatilah anaknya datang dengan kondisi yang memprihatinkan. Ya, sudah keluar dari kita. Nah, kemudian beliau ini menyampaikan kegalauannya pada sahabat. Kenapa ini sahabat bisa terjadi seperti ini? Padahal saya sudah berbuat baik. Padahal saya sudah sering menasihati anak saya. Terus kemudian menyampaikan suatu hal, si sahabat itu, ya mungkin Allah memberikan cobaan ini supaya kamu bisa terus menasihati anak kamu dan lingkungan. Jadi hati-hati terkait ini semua. Jadi kalau ada anak-anak kita yang melakukan hal yang tidak baik, jangan ragu-ragu untuk menasihati. Nasihati, mengingatkan, dan seterusnya. Karena itu sejatinya untuk kita atau pribadi kita dan keluarga kita sendiri. Ketika kita saling atau terus bisa menasihati saudara-saudara kita, dimanapun anak-anak kita berada, insya Allah akan dijaga oleh Allah SWT. Tidak harus menasihati langsung kepada anak sendiri, tapi kemudian kita turut menjaga anak-anak dari lingkungan kita, itu juga menjadi bagian daripada menjaga anak-anak kita meskipun di tempat yang lain. Semoga apa yang menjadi nasihat bagi saya pribadi maupun jamaah pada kesempatan pagi hari ini senantiasa diberikan
keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus bisa menjadi apa-apa Allah yang meningkat keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian kami hormati. Mari kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan kita berdoa bersama. Semoga menjadi hajat dan niat baik kita semuanya senantiasa diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jamil awal wa akhir wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'na biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna biha min jamil khairati fil hayati wal ba'dal mamat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa syihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rahmatan indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walakilna jannat ma'rur ya sis ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil